Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali di acara Mimbar Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan juga mengupas tentang bagaimana untuk kita bisa menjadi sukses. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada dalam masa kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh semua orang, semua pihak, dan semua instansi, termasuk juga dimanfaatkan oleh para bandar narkoba. Mereka, para bandar narkoba, memodifikasi model permainan judi agar kemudian kelihatan lebih menarik. Padahal zaman dahulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi. Namun kini judi pun mulai berkembang mengikuti pola perkembangan zaman. Judi sudah beralih menuju ke dalam genggaman yang tersimpan ke dalam smartphone yang ada di tangan para sahabat sekalian. Judi online menjadi fenomena yang sangat meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang hanya terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala ini. Berjudi tanpa kenal waktu, kemudian dia bisa melupakan kewajiban baik terhadap dirinya sendiri maupun juga terhadap keluarganya bagi yang sudah berkeluarga. Padahal dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Oleh karena itu perlu kita pahami beberapa bahaya dari adanya judi online ini. Judi online akan dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat serius. Orang yang terlibat dalam perjudian memiliki kemungkinan besar untuk kemudian kehilangan kendali atas waktu dan juga uangnya. Mereka bukan mendapatkan keuntungan, tetapi mereka akan mendapatkan kerugian secara finansial tentunya. Karena dengan perjudian, keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya, sehingga banyak kemudian orang yang berjudi online akan kehilangan banyak harta, bahkan juga bisa kehilangan keluarganya. Selain kerugian secara finansial, dari judi online juga bisa menyebabkan permasalahan mental dan juga psikologis, di antaranya stres, kecemasan, maupun juga depresi. Dari kesulitan keuangan yang timbul dari perjudian kemudian bisa memperburuk menjadi masalah kesehatan mental. Sehingga dari judi online tersebut bukan hanya kerugian materi saja yang akan didapatkan oleh orang yang berjudi, namun tentunya juga kerugian secara moral yang akan dirasakannya. Sangat disayangkan sekali ketika kita sebagai orang Islam terjerumus ke dalam perbuatan yang nista ini. Apalagi kaum muda sebagai penerus bangsa. Apa jadinya kemudian ketika anak muda ini terjerumus ke dalam judi online tersebut? Mereka hanya bisa menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat dari adanya produktivitas. Meskipun dengan berjudi itu kita bisa mendapatkan banyak uang tentunya,
Namun apakah kemudian dengan banyak uang itu kita bisa dikatakan dengan sukses? Tentunya tidak. Lantas, bagaimana kemudian kita bisa menemukan kunci untuk menuju kepada kesuksesan? Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sangat banyak sekali. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya adalah Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Ilmu pengetahuan di sini menjadi kunci utama untuk mencapai sebuah kesuksesan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita akan dapat memahami dan juga menyelesaikan berbagai persoalan hidup, serta kemudian kita juga bisa berkontribusi untuk kemajuan umat manusia. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang sudah sukses karena ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama ada para ilmuwan, sebagai contoh Ibnu Sina dan juga Al-Ghazali, yang telah memberikan banyak sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan juga peradaban manusia. Yang berikutnya, para ulama seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Beliau-beliau ini juga telah memberikan banyak pencerahan bagi umat manusia dengan ilmu pengetahuan agama mereka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk menuju kepada kesuksesan dengan menuntut ilmu pengetahuan, tentunya dengan teguh, tekun, dan gigih. Janganlah kita kemudian mudah menyerah dalam belajar, karena ilmu pengetahuan adalah harta yang sangat berharga. Pada zaman seperti sekarang ini, di mana perkembangan teknologi sangat pesat, kita sebagai umat yang beragama juga harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kita semua tahu bahwa kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dimanapun, kita telah mengetahui bahwa ada pepatah mengatakan utlubul ilma walau biswin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dalam menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan itu harus sejauh-jauhnya, tidak hanya di tempat kita, tidak hanya di negara kita saja, tetapi kita bisa ke luar dari negara kita. Bukan berarti kita harus hanya sampai ke negeri Cina saja, karena tadi dikatakan utlubul ilma walau bisin, tetapi bisa dimanapun. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mencari ilmu pengetahuan tidak hanya di tempat kita saja, tapi juga di tempat lain. Kapanpun kita bisa mencari ilmu pengetahuan, kapanpun. Itu artinya bahwa kita mencari ilmu pengetahuan tidak hanya di masa ataupun di usia sekolah saja. Namun setelah sekolah bisa melanjutkan kemudian ke perguruan tinggi, bisa juga kita mencari ilmu pengetahuan di masyarakat ketika kita sudah terjun di masyarakat. Sebagai contoh, ketika saya sudah mengajar di sebuah sekolah, misalnya mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP, mungkin sudah biasa menghadapi anak-anak di usia SMP. Namun kemudian ketika dihadapkan kepada anak-anak SD ketika TPA, kita juga harus bisa menyesuaikan bahwa kita mengajar anak-anak TPA. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kita sebagai guru juga harus belajar bagaimana kemudian bisa mengendalikan anak-anak di usia SMP maupun juga mengendalikan anak-anak di usia SD. Dalam kitab Al-Lala kita juga tahu bahwa dalam kesuksesan mencari ilmu itu ada tuli zamani. Jadi mencari ilmu itu tidak hanya di usia SD saja, usia SMP saja, ataupun sampai SMA, tidak, tapi tuli zamani, sepanjang waktu. Jadi tidak terbatas ketika usia sekolah saja, tapi sampai kapanpun kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu.
siapapun. Kita bisa menuntut ilmu tidak hanya kepada guru ketika di sekolah, tapi kita bisa menuntut ilmu dengan siapapun. Bisa juga dengan seperti yang saya contohkan tadi, ketika biasa mengajar di SMP namun kemudian mengajar anak-anak ketika TPA, maka dengan anak-anak itulah yang kita jadikan sebagai guru kita untuk mencari ilmu. Kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu, bagaimana kemudian bisa mengatasi anak-anak yang masih kecil ketika mereka TPA. Kita juga harus bisa mengetahui metode bagaimana kemudian bisa mengajarkan apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak. Maka anak-anak TPA ini juga bisa kita jadikan sebagai guru kita. Jadi bukan hanya kita sebagai guru yang mengajari anak-anak, tetapi anak-anak juga bisa kita jadikan sebagai guru dalam kita belajar. Ilmu pengetahuan dan juga judi online itu menjadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Dengan ilmu pengetahuan bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan sejati. Sedangkan judi online menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Maka kita harus ingat bahwa untuk meraih kesuksesan sejati kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga tidak memandang usia. Seberapapun usianya, kita tetap harus semangat untuk terus menuntut ilmu dan menimba ilmu. Karena sesuai yang sudah saya katakan tadi, bahwa menuntut ilmu itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Maka yang terakhir kami ingin mengajak, marilah kita memilih untuk jalan yang benar, yaitu jalan ilmu pengetahuan, bukan jalan judi online untuk menuju kesuksesan. Dengan ilmu pengetahuan, kita nanti bisa membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa juga untuk orang lain, dan juga tentunya untuk bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana untuk kita bisa menuju kepada kesuksesan sejati, yakni dengan menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Banyak kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.